Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih semangat juga untuk melakukan PBM dari rumah ya. Oke, untuk kelas 12 di bab pertama, kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Yang mana di dimensi 3 kali ini kalian diharuskan memahami cara menentukan jarak antara titik ke titik, jarak antara titik ke garis, dan jarak antara titik ke bidang. Oke, teman-teman, untuk subbab pertama mengenai jarak titik ke titik, di sini saya memiliki contoh kasus soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 5 cm. Hitunglah jarak dari titik A ke B dan poin B titik C ke H. Oke, teman-teman, untuk penyelesaiannya di poin A, jarak titik A ke B. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya panjang rusuk dari sebuah kubus itu selalu sama panjang. Diketahui dalam soal, panjang rusuknya adalah 5 cm. Sehingga jarak titik A ke B yaitu 5 cm. Oke. Selanjutnya untuk penyelesaian poin B, jarak titik C ke H. Kalian bisa simak, bisa perhatikan. Kita tarik garis dari titik C ke H. Ya, ternyata jarak dari titik C ke H merupakan diagonal sisi CH. Maka dapat dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga diperoleh CH kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah DC kuadrat. Lalu tinggal kita substitusikan saja panjang rusuk yang diketahui. Sehingga DH kuadrat yaitu 5 kuadrat dan DC-nya 5 kuadrat juga. Lalu kita jumlahkan sehingga diperoleh CH kuadrat yaitu 50 dan kita akar pangkat 2-kan sehingga diperoleh panjang CH yaitu 5 akar 2 cm. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar menentukan jarak titik ke garis ya. Soalnya adalah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, di mana titik P tepat di tengah CG. Tentukan jarak titik C ke garis AP. Cara menyelesaikannya, teman-teman harus pertama kali memvisualisasikan kubus yang diketahui dari soal. Kita gambarkan dulu deh kubusnya ya. Lalu kita namai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu yang diketahui dari soal itu adalah titik P tepat di tengah CG. Ya, berada di tengah-tengah CG. Lalu kita tarik garis nih dari A ke P dan dari A ke C. Coba teman-teman perhatikan deh, segitiga apa sih yang terbentuk dari ACP? Betul, segitiga siku-siku ya. Sekarang kita gambarkan secara tersendiri nih segitiga ACP ya. AC merupakan diagonal sisi dari bidang ABCD. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka didapat panjang AC adalah 12 akar 2 cm. Ya. Dan CP itu setengah dari CG. CG-nya sendiri adalah 12, sehingga kita bisa peroleh nilai CP yaitu 6 cm. Oke, pelan-pelan aja teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, panjang AP kita bisa peroleh nih dengan cara teorema Pythagoras lagi. Ya, panjang AP sendiri itu kita lihat sebagai sisi miring, sehingga cara untuk menentukan nilainya adalah AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Untuk nilai AC sendiri adalah 12 akar 2
ya, ditambah dengan CP. Nilai CP-nya adalah 6. Ya. Selanjutnya untuk AP kuadrat sama dengan 12 akar 2 dikuadratkan menghasilkan 288 ditambah 6 kuadrat yaitu 36. Nilai AP kuadrat sendiri adalah 324 sehingga akar pangkat 2 dari 324 yaitu 18 cm. Teman-teman, belum selesai nih, ini baru AP-nya saja. Sedangkan kita dituntut untuk menentukan jarak dari titik C ke garis AP. Cara menentukannya, kalian harus menarik garis secara tegak lurus dari titik C ke garis AP yang ada di hadapan. Dan teman-teman, dengan menggunakan teori kesebangunan, kita bisa menentukan jarak dari titik C ke garis tengah AP ya, atau kita namakan garis D. Dengan menggunakan teori kesebangunan, AP dikali D sama dengan AC dikali CP. Sehingga untuk menentukan garis D atau panjang garis D itu adalah AC dikali CP dibagi AP. Tinggal kita substitusikan saja nilai yang sudah didapat sebelumnya, yaitu 12 akar 2 dikali 6 dibagi 18, sehingga diperoleh nilai D atau panjang garis D, yaitu 4 akar 2 cm. Oke ya teman-teman, untuk berikutnya, kita diharuskan untuk mengetahui cara menentukan jarak titik ke bidang. Di sini ada contoh soal, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Cara penyelesaiannya, seperti di soal-soal sebelumnya, kalian harus memvisualisasikan dulu kubusnya atau gambarkan dulu kubusnya, lalu namai kubus tersebut A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Lalu dalam soal tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Yang mana sih bidang BDG? Kita tarik garis dulu deh. B ke D, D ke G, dan G ke B. Ya, sudah terlihat segitiga atau bidang BDG. Oke. Lalu kita perlahan tarik garis G ke titik tengah pada bidang ABCD. Atau dengan kata lain, kita tarik garis G ke titik tengah AC. Ya, garis AC di tengah-tengahnya kita namakan titik P. Kita tarik garis tuh dari G ke P. Bisa kalian simak baik-baik ya. Sehingga jarak titik C ke bidang BDG, kita tarik garis lagi nih dari titik C secara tegak lurus ke garis GP ya. Sehingga di titik C aksen, antara titik C dengan titik C aksen itulah yang harus kita cari berapa sih jaraknya atau berapa sih panjangnya gitu teman-teman. Sekarang kita fokus ke segitiga PCG ya. Untuk CP itu setengah dari AC ya. AC-nya sudah kita ketahui juga. Kalian sudah bisa juga untuk menghitung diagonal sisi pada sebuah bidang ya. Untuk AC-nya sendiri adalah 4 akar 2 sehingga CP adalah setengah dari AC, 1/2 atau setengah dikali 4 akar 2, yaitu 2 akar 2 cm. Dan GP itu dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapatkan CP kuadrat ditambah CG kuadrat. Sehingga kita dapatkan nih untuk nilai GP kuadratnya yaitu 2 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Ya. Sehingga nilai GP kuadrat adalah 8 ditambah 16. GP kuadrat sama dengan 24. Dan kita peroleh panjang GP adalah 2 akar 6 cm. Oke ya teman-teman, dengan menggunakan teori kesebangunan dari segitiga tadi,
ya, untuk menentukan C aksen. GP dikali C aksen sama dengan CP dikali CG. Sehingga untuk menentukan C aksen adalah CP dikali CG dibagi GP. Ya, tinggal kita substitusikan saja nilai yang kita peroleh sebelumnya, ya, sehingga didapatkan hasilnya C aksen adalah 4/3 akar 3 cm. Teman-teman, itu dia jarak dari titik C ke bidang B, D, G, yaitu C aksen. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang diucapkan, apa yang dijelaskan. Jika masih kurang paham, bisa terus diulangi nih videonya. Terus kalian simak dengan baik, sebaik mungkin ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Ibu lewat WhatsApp. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.